Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marta Stefani Putri dari kelas Tadris IPSA dengan NIM 2082024. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan pengelolaan kelas untuk SMP MTS kelas 8 kurikulum 2013 semester 2. Sebagai tugas mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh dosen Kristiana Rizky Rohmah. Itu laporan, langsung saja laporan pengelolaan kelas. A. Kegiatan administrasi, perencanaan kelas, program tahunan tahun pelajaran 2021-2022, materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial, satuan pendidikan SMP Kelong, kelas 8 semester 2, tahun pelajaran 2021-2022. Kompetensi inti KI 1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait, fenomena, dan kejadian tampak mata. KI 4 mencoba mengelola dan menyajikan dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang teori. Semester 2 kompetensi dasar 3.4 menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan sosial, budaya, dan dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 4.4 menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan materi pelajaran 1, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Kemudian program tahunan. Tahun pelajaran 2021-2022, materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial, satuan pendidikan SMP Kelong kelas 8 semester 2, tahun pelajaran 2021-2022. Dengan kompetensi dasar 1.3 menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 4.4 menyajikan kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan materi pokok kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan yang dilanjut dengan UAS semester 2. Kemudian program harian tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian pengorganisasian kelas. Dengan tugas organisasi kelas, kemudian dilanjut dengan jadwal piket. Yang keempat ada jadwal pelajaran. Yang kelima komunikasi kelas. Keenam kontrol kelas. Yang ketujuh selanjutnya yang B, kegiatan operasional. Yang pertama terdapat absensi kehadiran. B, pembekalan kelas atau sarana prasarana. Yang ketiga kegiatan keuangan kelas. Yang keempat humas di lingkungan sekolah. Kelima wali kelas. Selanjutnya C, mendesain ruang kelas. Nomor 1 lingkungan kelas, 2 penataan bangku, yang D penataan kebersihan dan keindahan kelas,
1. Penataan kebersihan. 2. Pemajangan lukisan. 3. Pemasangan hasil karya murid. 4. Penyediaan papan untuk hasil karya murid. Yang kelima, yang E, pemberian aromaterapi. Yang F, pengaturan tanaman dan tumbuhan. Kemudian mengenai materi IPS kelas 8 kurikulum 2013 semester 2 tentang kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang A, kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa atau kerja rodi. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Yang keempat, pengaruh sistem tanam paksa. Yang kelima, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang berisi A. Perlawanan terhadap persekutuan dagang. B. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, pembelajaran ke 1-6 dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit per satu pertemuannya dengan bab perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Yang berisi A. Kompetensi inti. B. Kompetensi dasar. 1.4 Menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. 2.4 Penyajian kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografi, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Kemudian yang C, tujuan pembelajaran, yaitu mendeskripsikan pengaruh kebijakan kerja paksa, sistem sewa tanah, dan sistem tanam paksa pada masa penjajahan. 2. Menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang kolonialisme dan imperialisme barat. Dilanjut yang D, materi pembelajaran. Berisi 1. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. A. Pengaruh monopoli perdagangan dengan 2 jam mata pelajaran. B. Pengaruh kebijakan kerja paksa 2 jam pelajaran. C. Pengaruh sistem sewa tanah 2 jam pelajaran. D. Pengaruh sistem tanam paksa 2 jam pelajaran. E. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme 4 jam pelajaran. Yang E. Metode pembelajaran, yang berisi discovery learning, problem based learning, project based learning. Kemudian F, media pembelajaran, yang berisi media dan alat atau bahan. Kemudian sumber buku. H, penilaian hasil pembelajaran yang berisi 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan. Kemudian langkah-langkah pembelajaran mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 yang berisi tahapan, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Ponorogo 15 Mei 2022. Mengetahui kepala sekolah, guru mata pelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.